Oke, di kesempatan ini akan dijelaskan mengenai penggunaan modul hold, signal, manual transfer, dan transporter menggunakan software Arena. Pertama yang kita lakukan yaitu bisa dibuka dulu software Arenanya. Kemudian filenya bisa langsung kita save aja dengan format hold, signal, manual transfer, dan transporter. Di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan modul-modul tersebut dengan menggunakan studi kasus pada PT Frisian Flag yang salah satu produknya yaitu susu kental manis Bendera, seperti yang terdapat di modul. Pertama bisa langsung di drag aja modul create yang ada di basic process, lalu diklik 2 kali. Di situ namanya kita ganti jadi kedatangan kaleng kemasan. Entity type-nya kita ganti jadi kaleng kemasan datang. Untuk waktu antar kedatangannya itu kita ubah jadi konstan setiap 15 menit dengan jumlah tiap kedatangannya itu sebanyak 8 dan maksimal kedatangannya sebanyak 10 kali. Untuk first creation ini menunjukkan kapan pertama kali entitas datang, yaitu saat detik ke-0 atau saat dimulainya simulasi. Selanjutnya bisa kita langsung drag aja modul assign, diklik 2 kali, terus namanya diganti jadi assign kaleng kemasan. Lalu bisa kita add atributnya, diganti atribut name-nya jadi jenis, dan new value-nya diganti jadi kaleng kemasan. Selanjutnya kita tambahkan lagi variabelnya, diganti variabel name-nya jadi kaleng kemasan, lalu new value-nya itu diganti jadi kaleng kemasan plus 1. Ini tuh berguna agar nanti dari entitasnya berpasangan sesuai dengan kedatangannya. Lalu di add lagi, ditambahin entity picture, lalu itu bisa kita pilih bebas mau apa aja. Lalu kita bisa langsung drag modul station yang ada di advanced transfer, diklik 2 kali, namanya kita ubah jadi stasiun pengisian. Station name-nya juga diganti jadi stasiun pengisian. Lalu langsung diklik OK. Selanjutnya itu bisa kita drag modul proses yang ada di basic process, lalu diklik 2 kali. Di situ name-nya kita ganti jadi proses pengisian dan penimbangan. Action-nya kita ubah jadi size delay release. Terus untuk resource-nya bisa kita add
resource name-nya diganti jadi operator pengisian. Dengan quantity sebanyak 1. Lanjut ke delay type-nya kita ubah jadi uniform sesuai yang ada di studi kasus. Units-nya per minutes dengan minimum 4 dan maksimumnya 8. Kita drag lagi modul assign, terus diklik 2 kali. Di situ namanya kita ubah jadi assign kaleng terisi. Terus assignment-nya bisa di-add, variabelnya namanya kita ubah jadi kaleng terisi. Untuk new value-nya kita ubah jadi kaleng terisi plus 1. Kita add lagi untuk atributnya. Namanya kita ubah jadi jenis kaleng. Dan new value-nya kita ubah jadi kaleng terisi. Dan yang terakhir ditambahin entity picture. Bebas mau apa aja, asal jangan sama kayak yang tadi. Lalu bisa langsung klik OK. Kemudian kita tambahin lagi modul root yang ada di advanced transfer. Namanya bisa kita ganti jadi root ke stasiun penutupan. Waktunya selama 5 detik. Destination type-nya station, terus tujuannya itu ke station penutupan. Di sini kita lanjut ke station berikutnya, yaitu station penutupan. Jadi kita drag lagi modul stationnya. Terus namanya kita ganti jadi station penutupan. Station name-nya juga sama station penutupan. Terus klik OK. Selanjutnya kita drag lagi modul hold yang ada di advanced process. Kemudian namanya kita ubah jadi hold kaleng terisi. Type-nya wait for signal, terus limitnya 10, yang menandakan bahwa kaleng akan menunggu selama 10 menit sebelum dia dilakukan proses penutupan. Selanjutnya kita drag modul proses untuk mendefinisikan prosesnya. Name-nya kita ganti jadi proses penutupan. Action-nya jadi says delay release. Terus untuk resource-nya kita add resource name-nya jadi operator penutupan dengan quantity-nya itu 1. Untuk delay type-nya kita ubah jadi normal, unitnya minutes, buat rata-ratanya itu 6 dan standar deviasinya itu 4. Selanjutnya kita bisa drag modul request yang ada di advanced transfer. Modul request ini berfungsi untuk memanggil hand truck. Namanya kita ubah jadi request hand truck.
transporter name-nya diubah jadi hand truck. Terus untuk velocity-nya itu kecepatan 3 meter per second. Selanjutnya kita drag modul transporter. Jadi modul transporter ini berguna untuk menandakan bahwa hand truck ini sudah sampai di stasiun penutupan. Bisa langsung diklik 2 kali. Di sini name-nya kita ganti jadi transport hand truck. Terus untuk transporter name-nya diganti jadi hand truck dengan unit number sebanyak 1. Station name-nya itu menuju stasiun penutupan dengan velocity 3 meter per second. Terus bisa langsung diklik OK. Tahap selanjutnya itu kita akan mendeskripsikan kedatangan waktu setor. Di sini kita langsung aja drag modul create, diklik 2 kali dan namanya diganti jadi create waktu setor. Entity type-nya jadi waktu setor. Type-nya constant selama 10 menit dengan entities per arrival-nya 1 dan maksimalnya itu infinite. Kemudian kita tambahkan lagi modul signal yang ada di advanced process. Di drag, diklik 2 kali dan limitnya itu diganti jadi 10. Selanjutnya kita tambahkan dispose, modul dispose, diklik 2 kali, lalu diganti jadi dispose waktu setor. Kemudian bisa kita drag lagi modul station, diklik 2 kali, name-nya kita ganti jadi gudang, dan untuk station name-nya diganti juga jadi gudang. Terus klik OK. Kemudian kita drag modul free yang ada di advance transfer. Jadi modul free ini menandakan bahwa hand truck-nya itu kerjanya udah selesai. Namanya diganti jadi free hand truck, transporter name-nya diganti jadi hand truck dengan unit number sebanyak 1. Nah, untuk modul terakhir bisa kita buka basic process dan kita drag modul dispose, namanya diganti jadi dispose kaleng kemasan utuh. Di sini karena kita menggunakan transporter, maka kita membutuhkan data modul transporter yang ada di advance transfer. Saya langsung diklik, terus di situ name-nya kita ubah jadi hand truck, dan untuk velocity-nya itu diubah jadi 3 units-nya per second. 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 3 units-nya per second
Kemudian klik 2 kali di initial position status, terus bisa double klik di bawahnya, diubah jadi station dengan station name-nya itu station penutupan. Langsung di close aja. Jadi nanti initial position statusnya berubah jadi 1 rows. Kemudian kita juga butuh data modul distance yang juga ada di advanced transfer. Bisa langsung diklik aja. Terus di stationsnya kita klik 2 kali. Kemudian klik 2 kali lagi. Nah, di sini beginning stationnya kita ubah jadi dari station penutupan ke station pengisian dengan distance-nya itu 178. Nah, untuk yang kedua itu dia balik lagi dari station pengisian ke station penutupan dengan distance-nya itu sama-sama 178. Di sini kita sambungin semua modulnya menggunakan konektor jika masih ada yang belum tersambung. Nah, jika sudah tersambung semua, bisa langsung klik run, setup, dan untuk panjang replikasinya itu diubah jadi 8 jam. Terus langsung diklik OK. Sebelum kita run, jangan lupa untuk di save lagi, bisa di Ctrl S, lalu bisa langsung di run.